Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Kenalkan, saya Febrian. Saya prodi akuntansi perpajakan. NIM saya 2202010130. Nah, kali ini saya akan mengerjakan soal UTS, yaitu mata kuliah akuntansi penggabungan usaha. Nah, di sini terdapat soal bahwasannya pada tanggal 1 Januari 2020 PT Sobinoto mengakuisisi 100% saham biasa PT Takanada pada nilai bukunya. PT Sobinoto menggunakan metode ekuitas untuk mencatat investasinya di Takanada pada tanggal 31 Desember 2020. Berikut ini adalah data dari neraca percobaan kedua perusahaan. Nah, eh, nah, terus di sini eh, terdapat bahwasannya diminta yang pertama itu siapkan jurnal eliminasi yang diperlukan untuk menyusun kertas kerja konsolidasi 30 Desember 2020. Yang kedua, siapkan kertas kerja konsolidasi 3 bagian untuk 31 Desember 2020. Nah, yang ketiga, siapkanlah laporan keuangan konsolidasi. Nah, berikut jawabannya. Nah, yang pertama itu di tanggal 1 bulan 1 2020 itu kan 100%. Di sini bahwasannya eh, tanggal 1 Januari 2020 oleh PT Takanada. Nah, di sini nilai wajar pertimbangannya di sini 100.000. Nah, nilai buku saham yang diperoleh itu eh, terdiri dari saham biasa Takanada yang dimana 50.000 US dollar. Di sini laba ditahan Takanadanya 50 US dollar, 50.000 SU dollar. Nah, di sini ada pencatatan pada pembelian saham biasa Takanada pada tanggal 1 Januari 2020. Nah, di sini jurnalnya bahwasannya investasi pada Takanada eh, kepada cash. Nah, di sini investasi pada Takanada yang dimana di debitnya itu 100.000 US dollar, sementara cashnya itu berada di kredit 100.000 US dollar. Nah, yang kedua ini ada pencatatan metode ekuitas. Nah, di mana di sini jurnalnya investasi pada Takanada kepada pendapatan dari Takanada, yang dimana eh, di sini investasi pada Takanada ini 225 di debit, sementara pendapatan dari Takanada itu berada di kredit, yaitu 225.000 US dollar. Itu dapat dari mana 225? Nah, di sini kita kembali lagi ke soalnya, karena pendapatan usahanya itu 200, pendapatan dari anak perusahaannya itu 25.000, maka 200 tambah 25.000 itu menjadi 225.000 US dollar. Hmm. Baik, di sini ada pengumuman dan pembagian dividen. Nah, di sini jurnalnya ada cash pada investasi pada Takanada. Nah, di mana cashnya itu 10.000 US dollar, investasi pada Takanadanya itu 10 US dollar, 10.000 US dollar. Nah, di sini ada dia jurnal eliminasinya yang di tanggal 1 bulan 1 2020. Nah, ini berikut 100 ribunya itu nilai wajar pertimbangan. Nah, ini dari investasi Takanada. Nah, berikut di sini book value calculation, yang dimana total investment. Total investment itu sama dengan CS ditambah R, yang dimana original book value-nya itu 100.000, net income-nya 225.000, dividennya 10.000. Nah, di sini dapatlah nilai buku akhir. Dari 100.000 ditambah 225.000 dikurang 10.000, maka di sini dapatlah nilai buku akhirnya 315.000 US dollar, yang dimana 100.000 ini didapat dari 50 ditambah 50.000, maka dapat 100.000.
Nah, ini net income ini 225.000 ini dapat dari 200 ditambah 25.000, maka dapat 225.000. Nah, di sini dividennya tetap 10.000. Nah, di sini nilai bukunya ini dapat 315.000 ini dapat dari 200 tambah 115.000, maka dapatnya 315.000. Nah, di sini ada basic elimination entry yang dimana common stocknya 50, retained earnings-nya 50, income from Takanadanya 225, dividen direct 10.000, investment Takanada 315.000. Nah, di sini ada dampak pembukaan PT Sobinoto yang dimana invest in Takanada, di mana di sini acquisition Perez ya 100.000, net income-nya 225.000, ending balance-nya 315.000. Nah, ini dapat dapat dari 100 ditambah 225 maka dapat 315.000. Nah, di sini ada 10.000 untuk dividen. Maka di sini basicnya itu 315.000. Hmm. Oke, di sini eh, dampak pembukuan PT Sobitnoto ini di sini ada income from Takanada ini yang tadi saya bilang 225.000 untuk net income-nya, 225.000 ending balance-nya. Maka di sini mengalami balance. Uh, Lanjut kita ke kertas kerja. Konsolidasi penuh. Nah, di sini bahwasannya laporan laba rugi terdiri dari beban penyusutan, beban lain-lain, pendapatan dari PT Takanada, pendapatan dari anak perusahaan. Nah, di sini beban penyusutan sama beban lain-lainnya ini pengurangan. Nah, di sini yang dimana PT Sobinoto-nya ini 30.000 US dollar, sementara beban lain-lainnya di PT Sobinoto-nya 90.000 US dollar. Nah, di sini pendapatan dari PT Takanadanya di PT Sobinoto-nya ini 200 US dollar. Pendapatan dari anak perusahaannya di PT Sobinoto-nya ini eh, 25.000 US dollar. Di PT Takanadanya ini untuk beban penyusutannya ini 17.000 US dollar. Beban lain-lainnya ini di PT Takanada ini 70.000 US dollar. Pendapatan dari PT Takanadanya ini 112.000 US dollar. Untuk pendapatan dari anak perusahaannya di PT Takanada ini tidak ada. Maka untuk elimination interest-nya ini di DR-nya ini 200.000. Sementara untuk pendapatan dari anak perusahaannya di elimination interest-nya ini 25.000 US dollar. Maka di sini mendapat keuntungan atau pendapatan bersih dari uh, laporan laba rugi tersebut. Untuk PT Sobinoto-nya ini pendapatan bersihnya itu 105.000 US dollar, PT Takanadanya ini 160.000 US dollar, eh, untuk elimination interest-nya ini 225.000 US dollar. Nah, untuk konsolidasinya ini 47.000 ini dapat dari 30.000 US dollar ditambah 17.000 US dollar. Maka dapat 47.000 US dollar. Nah, untuk beban lainnya ini untuk konsolidasinya ini 90.000 US dollar ditambah 70 US dollar. Nah, di sini 160.000 US dollar. Nah, di sini untuk pendapatannya begitu juga ditambah kalau untuk pendapatan dari anak perusahaannya tidak ada, kita konsolidasikan, maka di
Nah, ini berikutnya, begitu juga pendapatan dari PT Takanada untuk konsolidasinya. Ini untuk mendapatkan konsolidasinya ini dari PT Sobinoto ditambah PT Takanada, maka dapatlah sekian. Nah, di sini em, laporan laba ditahan ini terdiri dari pendapatan bersih sama dividen diumumkan. Nah, di sini pendapatan bersihnya untuk PT Sabinoto-nya itu 105.000 US dollar, dividen diumumkannya 32.000 US dollar. Begitu juga dengan PT Takanada. Untuk elimination interest-nya ini pendapatan bersihnya 165.000 US dollar. Maka di sini dividen diumumkan untuk elimination interest-nya itu untuk di CR-nya 10.000 US dollar. Nah, untuk mendapatkan konsolidasinya itu dengan cara ini untuk pendapatan bersihnya itu 105.000 US dollar. Nah, ini 32.000 tetap pengurangan, maka di sini saldo akhirnya untuk PT Subinoto-nya 73.000 US dollar, PT Takan adanya 155.000 US dollar, untuk elimination interest-nya di DR-nya 165.000 US dollar. Nah, untuk CR-nya itu 10.000 US dollar, maka konsolidasinya 73.000 US dollar. Balance hasilnya ya. Nah, untuk balance sheet-nya itu terdiri dari aktiva lancar, aktiva yang disusutkan, investasi pada saham Kanada. Nah, di sini aktiva lancarnya itu udah ada angkanya ya. Nah, untuk jumlah asetnya itu 638.000 US dollar di PT Sabinoto. Di PT Takanada itu jumlah asetnya 265 US dollar. Untuk elimination interest DR-nya itu 238.000 US dollar. Untuk DCR-nya 100.000 US dollar. Untuk konsolidasinya itu 683 US dollar. Balance ya. Di PT Sobinoto-nya sama konsolidasinya sama. Nah, masuk ke utang lancar. Nah, utang lancar ini utang jangka panjang, saham biasa, laba ditahan. Nah, ini untuk masuk liabilitas dan ekuitas. Di sini saya gabungkan yang di mana utang lancarnya ini 50.000 US dollar di PT Sobinoto. Untuk jangka panjangnya 120.000 US dollar, saham biasanya 100.000 US dollar, laba ditahannya 175.000 US dollar. Maka untuk total liabilitas ekuitas dari PT Subianoto-nya itu 445 US 445.000 US dollar. Nah, untuk di PT Takanadanya itu 165.000 US dollar total liabilitas dan ekuitasnya. Untuk DR-nya 150.000 US dollar, untuk CR-nya 105.000 US dollar. Maka di sini konsolidasinya itu 525 US dollar. Berikut laporan keuangan konsolidasi. Nah, di sini ada PT Sobinoto and Subsidiary Consolidated Balance Sheet di Desember 31 2020. Nah, di sini aset aktiva lancarnya. Nah, aktiva yang disusutkan investasi pada saham Takanada dikurangi akumulasi penyusutan, maka dapat 813.000 US dollar total asetnya. Nah, liabilitasnya itu terdiri dari utang lancar, utang jangka panjang. Nah, untuk stockholder equity-nya itu saham biasa dan laba ditahan. Maka di sini total liabilitas dan ekuitasnya 813.000 US dollar. Maka uh, total liabilitas dan ekuitasnya balance ya sama total asetnya. Kita masuk ke PT Sobinoto and Subsidiary Consolidated Income Statement and Retained Earnings di Desember 31 2020. Nah, di sini PT Sobinoto-nya itu pendapatan bersihnya 105.000 US dollar. PT Subinoto pendapatan ekuitasnya 160.000 US dollar.
di sini pengurangannya akan ada laba bersihnya itu 165.000 US dollar. Maka konsolidasi laba bersihnya itu 105.000 US dollar. Sekian presentasi saya. Bila ada kata saya atau penyampaian saya yang kurang baik atau kurang jelas, saya minta maaf. Saya kiri. Selamat siang semuanya. Bye bye. Sampai jumpa lagi di channel YouTube saya.